Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Luar biasa. luar biasa. Allahu Akbar. Akbar. Baik, selamat bertemu kembali dengan Pak Guru di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya dan insya Allah mendapatkan ilmu bisa dibawa ke dalam pengetahuan anak-anak semua ya, dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Itu sebelum kita mulai, mari kita berdoa memohon pada Allah agar kita diberi kemudahan dan kelancaran serta pemahaman dalam proses pembelajaran pada hari ini. Ya, saya minta untuk ketua kelas Haidir untuk memimpin doa kelas kita ini agar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Haidir. Baik Pak Guru, teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Haidir, terima kasih telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini hadir semua ya. Hadir Pak Guru. Hadir Pak Guru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan Amin. bisa sering mengikuti pembelajaran di sekolah. Baik, pada hari ini Pak Guru akan mengangkat tema pembelajaran kita, yaitu Aku Anak Soleh. Ya, aku anak soleh. Di mana aku anak soleh ini ada beberapa materi atau subtema yang akan kita bahas. Tetapi pada hari ini kita akan membahas anak jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam materi ini tujuan pembelajarannya adalah diminta untuk pada kalian semua untuk bisa nanti memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan nanti di akhir materi ini nanti akan Pak Guru putarkan video cerita pendek. Untuk apa? Agar kalian bisa termotivasi. Ya, bisa menjadi pembiasaan untuk berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, sudah pernah dengar kata jujur anak-anak? Sudah Pak Guru. Hah? Pak Guru. Sudah. Sudah Pak Guru. Dengarnya di mana ya? Di Dari rumah, Pak Guru. di sekolah, di video atau di tempat pengajian? Di sekolah Pak Guru. Di sekolah Pak Di Guru. Sekolah, Di rumah alhamdulillah. juga suka Tadi dibilangin. kalian sudah terbiasa bersifat jujur ya. Paham Pak nggak? Guru, insya Apa Allah. sih jujur itu menurut kalian? Kan sering kita ucapkan jujur, tapi mengerti nggak apa makna jujur itu? Saya tahu Pak Guru. Ya, baik. Asiatum, apa? Jujur itu tidak bohong Pak Guru. Iya, alhamdulillah, bagus sekali. Tepuk tangan dulu anak-anak. Iya, Asiatun bagus. Jujur itu tidak bohong, ya. Berarti ada lagi makna yang spesial. Menurut bahasa dan pengertian bahasa, ini bahasa Arabnya jujur berasal dari kata sidku atau sidik yang berarti
benar, nyata, dan berkata benar. Nah, tadi disebutkan Parsiatun tadi, dusta itu adalah lawan dari jujur. Ya, Jujur. jujur lawannya adalah dusta. Nah, secara ilmiah, jujur ini bermakna secara maknawi, ya, yaitu kesesuaian. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kita sering berucap, berkata, ngobrol, kesana kesini, ya. Ini kadangkala tidak sesuai dengan perbuatan. Maka ini belum dikatakan jujur. Kalau kita jujur harus sesuai perkataan dengan perbuatan. Kemudian yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan yang ada. Ya, informasi yang didapati atau yang kita terima atau yang kita ucapkan harus sesuai dengan fakta dan kenyataan yang kita terima. Kemudian, tiga, ketegasan dan kemantapan hati. Jadi jujur itu harus tegas, tidak tergoyah, ya, tidak bisa diiming-imingi, ya, karena sikap kita tegas dan hatinya mantap, tidak tergoyahkan, karena kita mempertahankan tentang sikap jujur tadi. Keempat, sesuatu yang baik tidak dicampuri kedustaan. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Itu menurut pepatah. Ya. Baik, anak-anak sekalian, itulah makna jujur. Ya. Nanti di rumah, dalam kehidupan sehari-hari, kita terapkan menjadi pembiasaan pada kalian, ya. Jujur pada orang tua, jujur pada sesama teman, apalagi jujur kepada Allah. Ya, ibadah harus jujur. Ya. Enda, Iya, Pak. ibadahnya jujur apa enggak? Insya Allah, Pak. Harus jujur ya, Tuti. Jujur kalau Pak Enda tidur, Pak Enda. Ramadan, ya, harus jujur. Tidak boleh budi, tahu budi? Budi Itu Budi bukan tetangga saya, Pak. diam. Ya, Parsiatun. Kalau orangnya jujur, kita puasa, ya, tidak boleh budi. Budi itu apa? Buka diam-diam pada siang hari, pulang sekolah. Oh, Ya. enggak Pak Guru, saya enggak gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak Pak Guru tidak demikian, semuanya pada jujur. Amin. Ya. Amin. Kemudian jujur ini ada jenis macamnya. Jujur kepada Allah, kita harus niatkan, ya, dalam hati, dalam pelaksanaan, apalagi dalam beribadah kepada Allah, harus jujur niatnya, lurus, ikhlas, ya, tidak tercampuri oleh hal-hal yang lain. Kemudian yang kedua, perkataan atau lisan, ucapan sesuai dengan kenyataan yang ada sebenarnya, tidak bisa ditambah, tidak dikurangi. Kita sampaikan sesuai apa yang kita peroleh. Ketiga, jujur dalam perbuatan. Ya, tingkah laku kita, baik di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Kalau kita tidak berbuat jujur, ini kata Rasulullah akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang munafik. Kalau munafik, ada berapa sifat munafik, Haidin? Ada 3, Pak Guru. Alhamdulillah, bagus. Ya, 4 sifat orang yang munafik itu ada 3. Mudah-mudahan kalian terhindari dari sifat munafik ini. Apa saja, Pak Siatur? Itu Pak Guru, kalau orang munafik itu suka
berkhianat kalau dipercaya. Iya, betul. Sifat orang yang munafik itu kalau diberi kepercayaan atau amanah, dia khianat. Ada nggak di antara kalian dikasih amanah sama guru atau pak gurunya yang khianat? Ada? Mudah-mudahan nggak ada ya. Yang ketua kelas sudah diberikan kepercayaan nih sebagai ketua kelas. Harus menjalankan amanah ini, tanggung jawab. Jangan dikhianati. Ya, apalagi yang kedua, Bu Tuti Alawiyah. Oh, iya Pak. Aduh. Apa yang kedua Pak? Semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Anak-anak, ini karena waktu memang waktunya makan siang ini sebenarnya ya. Iya Jadi Pak. semangat. Iya. Yang lainnya ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Kemudian yang kedua, sifat munafik itu apa lagi? Edir? Aidin Jika ngantuk. berkata dusta, Pak Guru. Berkata dusta. Janji bohong. Ngantuknya ketularan Bu Tuti, Pak Guru. Iya, pada kemana ya? Pada lemes ya? Udah semangat. Enggak, saya semangat Pak Udah Guru. ngopi, udah minum, udah jajan, udah istirahat, masih tetap tidak semangat. Ya, mudah-mudahan ya letih dan lelahnya ini menjadi ibadah pada Amin. kalian. Amin. Yang ketiga, apa Mas Jatun? Sifat munafik? Orang yang munafik itu kalau berjanji suka nggak ditepati Pak Guru. Wih, hebat. 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 Allahu Akbar. Terima Iya. kasih Pak Guru. Iya. Kalau orang munafik ini memang selalu mengingkari kalau dia berjanji. Ya. Kalau berjanji dia selalu ingkar. Itu Pak Guru minta kalian janganlah memiliki sifat yang tiga ini. Ya. Kalau berkata jangan selalu dusta. Jika dipercaya diamanati oleh seseorang harus menjaga amanahnya, jangan dikhianati. Ya. Dan kalau berjanji sama teman, apalagi sama Bu Guru, sama Pak Guru, sama orang tua, tidak boleh diingkari. Kadang-kadang anak-anak kan suka, kadang-kadang janjinya suka tidak ditepati. Ya, contohnya dalam tugas. Nah, tugasnya udah selesai. Sudah, Pak. Ternyata pas diperiksa satu persatu ada yang belum, berarti kan tidak sesuai. Ya. Ucapannya. Ya sudah, tapi pas diperiksa belum. Nah, jangan sampai ya, anak sekalian, janganlah kita mempunyai sifat yang bohong. Harus Jujur. Ya, anak jujur. Baik. Kalau kita sudah berperilaku jujur, ya anak sekalian, nanti manfaatnya apa buat kita? Masuk surga Pak. Kalau kita jadi anak jujur, manfaatnya keuntungannya apa? Dipercaya teman yang lain, Pak. Iya, disayang, dipercaya oleh teman yang lain. Ya, kalau kita jujur banyak teman, dimanapun kita selalu ditemani. Karena kita jujur. Beda kalau kita bohong, sering bohong, pasti jauhi. Ya. Kemudian juga perilaku jujur ini punya manfaat, hati menjadi tentram. Kalau orang jujur, nyaman hatinya, tentram, tidak gelisah. Karena apa? Jujur, lurus. Ya. Apalagi manfaatnya? Munawaroh. Manfaat jujur?
Disayang Allah. Selalu dipercaya oleh orang lain. Bagus. Selanjutnya, Haidir, apa lagi? Hadir puyeng, Pak. Iya. Lapar Pak itu kayaknya. Orang yang jujur ini Terbiasa. terbiasa melakukan perilaku Terpuji, Pak Guru. baik. Anak biar gak jenuh, yuk kita tonton video yuk. Yuk, Ya, biar nggak ngantuk, Pak. kita nih di cerita. Ya, cerita. Cerita anak pemulung yang jujur. Setiap hari Jaka mendorong gerobaknya sambil mencari bakat, terpaksa putus sekolah dan menjadi pemulung untuk membantu ibunya yang sudah tua. Sedangkan ayahnya sudah lama meninggal. Menghilangkan sifat baik Jaka yang suka menolong sesama jalan-jalan. Jika kebetulan Jaka melihat di dekatnya ada yang mengalami kecelakaan, ia langsung berlari untuk menolongnya. Tak jarang sedang macet dengan menjadi Pak Ogah dadakan. Tapi ia tak pernah meminta bayaran dari para pengendara. Suatu sore, Jaka mendorong gerobaknya memasuki kompleks perumahan. Ia menyadari banyak mata yang menatapnya dengan curiga. Sudah terbiasa bagi Jaka menghadapi orang-orang yang tak menyenanginya. Bahkan ia pernah dicaci maki oleh seorang warga yang tak senang tempat sampahnya diacak-acak pemulung. Padahal bukan Jaka yang melakukannya. Jaka terus berjalan mendorong gerobaknya. Seorang ibu yang sedang berjalan di depan Jaka tak menyadari jika dompetnya terjatuh. Jaka berteriak mencoba memberitahukan, tapi wanita setengah baya itu tak mendengar dan terus berjalan. Dompet yang terjatuh. Kemudian mengejar pemilik dompet dan menyerahkan dompet itu kepadanya. Plak, plak! Tangan wanita itu menampar pipi Jaka dengan keras. "Kamu pasti copet," kata wanita itu marah. Jaka mengusap pipinya. Ia tak menyangka akan ditampar. "Aku pemulung, bukan copet," balas Jaka sambil bersiap untuk pergi. Sambil membuka dan memeriksa isi dompetnya. Wajahnya berseri melihat isi dompet masih utuh. Kemudian ia memberikan selembar uang kepada pemulung yang jujur itu. Tapi dengan halus Jaka menolak pemberian wanita yang telah salah sangka itu. Anak pemulung yang jujur ini seharian bekerja keras agar bisa membantu ibu dan adiknya. Dia tidak bisa beri setiap malam. Jaka menyempatkan diri mengikuti bimbingan belajar di sanggar belajar yang didanai oleh salah satu organisasi sosial. Baik. Bagaimana anak-anak? Videonya menarik bukan? Menarik, Pak. Baik, Pak Guru. Alhamdulillah. Bagus, Pak. Inilah anak, contoh anak yang berbakti kepada orang tua, membantu mencari nafkah walaupun sebagai pemulung, tapi perilakunya luar biasa ya Ibu. Ya anak-anak sekalian, Ya, Pak perilakunya anak Guru. tadi kan bagaimana? Ya, Anak yang jujur, Pak Guru. iya. Nah, tugas kalian setelah nonton video tadi, ya, kalian bisa mengamati tadi, menonton, menyaksikan video cerita pendek tadi. Sekarang tugas kalian adalah diskusikan bersama teman kalian. Ya, apa hikmah dari kisah cerita yang sudah kalian amati tadi, cerita pendek tadi? Apa hikmahnya? Kemudian yang kedua, keuntungan atau manfaat dari perbuatan atau perilaku jujur apa saja? Ya, baik anak-anak, tunggu jawabannya. Nanti bisa kalian diskusikan, ya. Kalau kasih waktu 3 menit. Gimana anak? Bisa menyelesaikan? Ya, Bisa, Pak. Pak. Baik, Baik. Kelompoknya kita bagi, ya.
cukup 2 kelompok saja ya, karena waktu sudah mau habis. Ya, Haidir kelompok 1, Lili kelompok 2. Silakan kamu presentasikan ya, hikmah apa saja dari kisah cerita tersebut yang kita bisa ambil, dan keuntungan atau manfaat dari perbuatan pelaku jujur apa saja. Silakan, Haidir. Ya, dari kelompok 1 hikmahnya ketika kita berbuat jujur, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Guru. Iya, bagus. Kemudian keuntungannya kita juga akan disayang oleh orang lain. Seperti itu Pak Guru dari kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 1, luar biasa. Kita plus dulu ya. I am the best. You are the You are the best. best. We are We the are the best. best. Oke. Yes. Baik, kelompoknya Lili bagaimana? Ada persentasenya dari diskusi tentang video tadi, hikmah apa saja yang kita bisa dapati? Hikmahnya senangnya menjadi orang jujur, Pak, gitu. Jadi ternyata dari jujur itu banyak kenikmatan yang Allah berikan dari segala arah, dari yang tidak kita duga, dan keuntungannya juga ketika kita jujur dan kita menolong orang dengan ikhlas, didasari dengan jujur, maka kita mendapatkan manfaatnya, Pak. Baik, Lili, kelompoknya luar biasa. Ya, kita tepuk the best dulu ya. I am the best. You are the You best. are the best. We are the We are the best. best. Oke, Oke. Baik, Yes. Lili, kelompoknya terima kasih. Ya, alhamdulillah. Dari kita pada hari ini sudah selesai. Anak sudah paham ya. Berarti Ya Allah, Pak. jujur itu berarti kesimpulannya mengandung pengertian berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Itu adalah jujur. Jujur ini bisa dilihat dari perbuatan dan perkataan. Baik jujur kepada Allah, pada orang tua, jujur kepada sesama teman. Mudah-mudahan sifat jujur ini bisa menjadi kebiasaan pada kalian semua, dimanapun kalian berada, di rumah kah, di sekolah kah, di jalan kah, atau dimanapun, ya kita harus memiliki sikap jujur. Karena apa? Perbuatan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih atas perhatian anak sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi pengetahuan yang bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Tutup dengan doa bareng-bareng. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai belajarnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Guru dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Haidir, terima kasih anak-anak sekalian. Sampai bertemu lagi pekan depan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.